Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran online untuk hari ini bersama Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran yang akan Bu Guru jelaskan adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, dengan mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan adalah tentang menjaga keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran IPA pada hari ini yang pertama, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan yang keempat, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Anak-anak, jika pada mata pelajaran PPKN Selasa yang lalu, Bu Guru membahas tentang salah satu jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu padi. Tidak hanya padi anak-anak, beberapa jenis tanaman lain juga dapat dijadikan bahan makanan pokok. Misalnya jagung, singkong atau ketela pohon, kentang, dan ubi atau ketela rambat. Tahukah kamu manfaat lain dari tanaman bagi kehidupan di bumi? Tanaman memiliki banyak manfaat dalam kehidupan di bumi. Keberadaan tanaman sangat penting untuk menyeimbangkan alam. Berikut beberapa manfaat tanaman bagi kehidupan di bumi. Manfaat yang pertama, tanaman bermanfaat sebagai bahan makanan pokok sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi. 2. Tanaman hijau mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup lain untuk bernafas, di mana dihasilkannya oksigen dan diserapnya karbon dioksida melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Manfaat yang ketiga, tanaman mampu menstabilkan suhu sekitar. Yang keempat, tanaman-tanaman tertentu, terutama yang berukuran besar, dijadikan tempat tinggal atau sarang oleh hewan liar. Manfaat yang kelima, tanaman-tanaman tertentu mampu dijadikan obat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang kita sering sebut dengan obat herbal. Dan manfaat yang keenam, tanaman-tanaman tertentu dapat dijadikan bahan pembuatan papan, sandang bagi manusia. Anak-anak, selain manfaat-manfaat tanaman yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ada lagi manfaat tanaman yang sangat penting bagi kita, yaitu menjaga keseimbangan alam yang tidak dapat tergantikan oleh makhluk hidup lainnya. Kelestarian tanaman harus tetap dijaga agar bumi tetap nyaman ditinggali oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Anak-anak, selain kita harus merawat tanaman agar keseimbangan alam tidak terganggu,
kalian harus tahu bahwa faktor penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, tsunami, dan angin topan. Sedangkan faktor manusia berupa kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Faktor manusia menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan terganggu. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan kita adalah ketika kita membuang sampah sembarangan. Sampah yang seharusnya dibuang ke tempat sampah, namun terkadang dibuang ke saluran air atau ke sungai yang dapat mencemari lingkungan. Sampah-sampah tersebut juga akan menghambat aliran air sehingga dapat menimbulkan banjir. Oleh karena itu anak-anak, kita harus peduli terhadap lingkungan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jika keseimbangan lingkungan sudah terjaga, maka tanaman akan dapat tumbuh dengan subur di lingkungan tersebut, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas dua unsur, yaitu benda mati atau abiotik dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya atau biotik. Lingkungan tanaman yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dan keseimbangannya demi masa depan generasi berikutnya. Tumbuhan atau tanaman sebagai salah satu komponen biotik dalam lingkungan memiliki bagian-bagian tertentu anak-anak. Apakah kalian ingin tahu bagian-bagian apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan? Simak penjelasan Bu Guru anak-anak. Bu Guru mulai dari bagian tumbuhan yang tidak terlihat karena biasanya berada di dalam tanah, yaitu akar. Hampir semua tumbuhan mempunyai akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Akar memiliki rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Fungsi akar bagi tumbuhan yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada wortel, singkong, dan lobak. Struktur akar memiliki beberapa bagian antara lain. Yang pertama, inti akar. Terdiri atas pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Pembuluh tapis atau floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dari akar ke daun sebagai tempat fotosintesis. Bagian yang kedua adalah rambut akar yang berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air di dalam tanah. Bagian yang ketiga adalah tudung akar atau kaliptra yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Akar memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Ada dua kelompok akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Berbentuk seperti serabut. 2. Bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama besar. 3. Semua bagian akar keluar dari pangkal akar. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya rumput, padi, jagung, tebu, kelapa, dan tumbuhan yang dicangkok.
Kelompok akar yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memiliki akar pokok. 2. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. 3. Perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Contohnya mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang selalu menuju sinar matahari. Batang pada umumnya bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang. Contohnya pada tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Coba kalian amati tumbuhan-tumbuhan tersebut. Batangnya tidak bercabang. Batang memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Menopang agar tumbuhan tetap tegak. Yang kedua, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, yaitu melalui pembuluh xilem yang ada pada batang. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, yaitu melalui pembuluh angkut floem dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan yang berikutnya adalah daun. Kalian pasti tahu yang namanya daun, anak-anak. Daun tumbuh dari batang. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau disebabkan oleh klorofil atau zat hijau daun. Akan tetapi kalian jangan salah, anak-anak. Terkadang kita melihat ada daun yang berwarna kuning, merah, atau ungu. Belum tentu dia tidak memiliki klorofil. Karena klorofil pada daun berfungsi membantu dalam proses fotosintesis. Fungsi daun bagi tumbuhan antara lain: yang pertama, tempat keluar masuknya gas karbon dioksida maupun oksigen, yaitu pada bagian yang disebut dengan stomata atau mulut daun. Yang kedua, tempat berlangsungnya proses pemasakan atau pembuatan makanan atau yang disebut dengan proses fotosintesis. Dan yang ketiga, tempat berlangsungnya proses penguapan. Struktur daun terdiri dari bagian-bagian tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Struktur yang dimiliki oleh daun yang lengkap terdiri dari seluruh bagian itu. Contohnya antara lain daun pisang dan daun bambu. Coba jika kalian amati daun yang ada pada tanaman di sekitar kalian, memiliki pertulangan daun yang bermacam-macam. Ada 4 macam bentuk pertulangan daun. Yang pertama, tulang daun sejajar. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, rumput, tebu, dan bambu. Tulang daun menyirip biasanya dimiliki pada tumbuhan dikotil, contohnya pada daun mangga, rambutan, nangka, jambu, jati, dan lain sebagainya. Pertulangan daun yang ketiga yaitu tulang daun melengkung, biasanya pada tumbuhan monokotil, contohnya pada sirih. Dan pertulangan daun yang keempat adalah pertulangan daun menjari, biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kapuk randu dan pepaya. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Fungsi bunga merupakan tempat terjadinya proses penyerbukan atau alat perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif tumbuhan biasanya diawali dari proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh angin, oleh serangga, atau bahkan oleh manusia. Penyerbukan akan diikuti pembuahan dan akan berkembang menjadi buah dan biji.
Struktur bunga, jika bunga itu adalah bunga lengkap, memiliki bagian-bagian antara lain, satu, putik sebagai alat kelamin betina. Yang kedua, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Benang sari ini mengandung yang namanya serbuk sari. 3. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni, yang berfungsi menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kelopak merupakan bagian bawah bunga yang berwarna hijau, berfungsi untuk melindungi bunga di saat masih kuncup. Dan yang kelima, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Bunga yang memiliki semua bagian bunga disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian bunga yang Bu Guru sebutkan tadi disebut bunga tidak lengkap. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi melindungi biji tumbuhan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian buah yang dapat dimakan disebut dengan daging buah. Buah yang dapat kita konsumsi atau kita makan contohnya adalah jeruk, mangga, dan apel. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai salah satu tempat menyimpan cadangan makanan adalah buah. Selain itu, buah juga dapat digunakan untuk menarik makhluk hidup lain sehingga dapat membantu proses penyerbukan atau menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Buah sekaligus biji yang penyebarannya melalui air biasanya dilengkapi dengan bagian yang bersabut sehingga dapat mengapung. Contohnya buah kelapa. Buah bermanfaat bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan, terutama sumber vitamin. Bagian terakhir dari tumbuh-tumbuhan adalah biji. Biji merupakan bagian tubuh tumbuhan yang muncul sebagai akibat dari proses penyerbukan. Biji yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu yang disebut monokotil, dan tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua yang disebut dikotil. Biji tumbuhan berkeping satu contohnya antara lain jagung, kelapa, dan padi. Sedangkan tumbuhan berbiji dua atau berkeping dua antara lain tumbuhan kacang, rambutan, dan mangga. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya pada tumbuhan pakis haji, damar, dan melinjo. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh buah. Contohnya mangga, kacang panjang, dan kacang tanah. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian tubuh tumbuhan sebagai salah satu komponen biotik dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Setelah kita tahu dan kita pelajari, Bu Guru harapkan kalian dapat mempraktekkan sikap peduli terhadap lingkungan sehingga kalian ikut berperan serta dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Bisa kalian mulai dengan hal yang paling mudah, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Demikian yang Bu Guru sampaikan anak-anak, semoga dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat membawa manfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap selalu jaga jarak dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.